sira binafsika maring awak dhewe sira. Wahai Sayyidina Ali, cintailah saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Batasannya seperti apa mencintai saudaranya? Sama dengan mencintai dirinya sendiri, yaitu ketika ada saudaranya gembira, ikut gembira. Ada saudaranya senang, ikut senang. Tidak saudaranya yang sukses, koncone sukses, ya melok, koncone senang, melok senang. Pesannya adalah cintailah dirimu sendiri, cintailah saudaramu yang sesama muslim seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Ya Ali, Ali utlub nyeper sapa sira al-khair ing kebagusan inda subahil wujuhi ing dalem saking wongkang bersinar wajahe. Carilah kebaikan atau mencari sesuatu nasihat, carilah kebaikan kepada orang yang wajahnya berseri-seri. Jadi nyari mencari kebaikan, maksudnya mencari nasihat, mencari guru, yaitu carilah guru yang wajahnya berseri-seri. Wis ketok-ketok mananya dalam-dalam, wajahnya hitam, sudah tidak ada rasa cahayanya, lalu dihindari. Wa akrim lan mulia sapa sira ad-dhaifa tamu, dan muliakanlah tamu-tamumu. Fa innahu ramasa namani ad-dhaif idza nazala tamkalane manggon sapa ad-dhaif di kaum kelawan kaum nazala moko manggon ma'ahu asapane dhaif moko nisfu rizkine dhaif. Terus yang kedua, muliakanlah tamu-tamumu. Kalau punya tamu ya disuguhi kopi, disuguhi makanan-makanan, gak usah ditawari. Kopi, tidak usah. Kita muliakan. Karena apa? Karena selama kita itu tamu itu dulu, selama tamu itu belum pulang, nazala ma'ahu rizquhu, maka di sana juga menetap rizki-rizki yang ada. Rizkinya itu tetap rizkinya tamunya itu akan tetap di tuan rumah. Itu ukuran rizki, tapi menambah rizki. Gitu loh. Wala wa ila irtahala, lantan kalane lungo, irtahala mongko irtahala lungo bidunubi kelawan dosa, bidunubi ahli manzili kelawan dosa, lungo dosa kelawan dosa ahli manzil, tuan rumah. Dan ketika tamu itu keluar dari rumahnya, ya, pamitan boleh, maka ikut juga hilang dosa-dosanya tuan rumah. Falyulkiha maka huwa ing gunung, falyulkiha maka huwa saka ad-dhaif ing gunung fil bahri dalem fil bahri dan membuang semua dosa-dosanya tuan rumah di lautan. Makanya kita itu disuruh untuk memuliakan tamu. Ketika tamu datang membawa rezeki, ketika pulang menghilangkan dosa. Dari tamu kan. Tamu langganan. Gak ngono lho tamu. Gak ngono ya. Muliakan dari tamu
kasihan juga. Langganan lek dina tamu. Ya, muliakanlah tamu-tamu. Kalau saya ditawari kopi, kita nggak usah langsung aja kayak kopi, langsung dari kopi. Walaupun dikasih makan, siapa ini? Yang tamu ini langganan juga selama 3 hari berturut-turut, dan 4 hari tarif. Ya, Mangan ya Pak. Tambah kecil namanya tamu itu 3 hari berturut-turut. Kalau ada orang kasih aja wajib lapor 1 kali 24 jam ya. 3 hari, ya berarti 3 hari. Kalau tamu itu 3 hari 24 jam. Terus nanti kayak gini. Langganan Nggak bohong sih, 3 hari langganan. Cuman yang paling titik poinnya adalah kalau bisa ada tamu itu memuliakan tamu, karena salah satu faedah yang memuliakan tamu yaitu mendatangkan rezeki dan menghilangkan dosa. Ya ayyuhal ladzi lam tadkhul orang wajib sapa malaikat rahmat baitan ing omah fihi ing dalem baitan tusawiru selagi ono gambar utama silu utawa patung au angin utawa angin ini wong kang durhaka diwalidayhi mari wong sepune lorone dua orang tuanya au baitin utawa omah layak hulu orang jengku ing baik sapa adhaifu tamu lan tadkhul tidak akan masuk malaikat rahmat kepada rumah yang mana rumahnya itu ada gambarnya, ada patungnya, dan tidak kemasukan tamu. Jadi kalau di rumahnya sampai ada gambar, ada patung-patungnya, itu malaikat rahmat tidak hadir. Apalagi tidak mempunyai tamu, tidak mempunyai malaikat rahmat, cuek tetangga, cuek kepada sekitar, sampai tidak punya tamu. Dan maka dari itu malaikat rahmat ini tidak datang. Yang mungkin salah satu dari keberkahan kita itu keberkahan rezeki kita adalah banyak adanya tamu yang bertamu. Ayo keluar. Main di luar dulu. Di luar aja dulu. Suaranya masuk ini. Suaranya masuk. Suaranya masuk sini. Main di luar. Main di luar dulu. Oke. Tapi nanti ada kayak gambar koyok ini, gambar fotonya ini gimana? Nanti itu ada kategorinya gambar-gambar yang malaikat rahmat itu tidak masuk. Atau adanya patung ini nanti dibahas di fikih malaikat rahmat sudah dibahas dulu di nasional debat. Ya Ali usnuk dulu. Usnuk apa isna? Asna. Ya Ali asna. Ya Ali asna. Agawi sapa sira al-ma'rufa ing keapian walau as-safalah ya hadi isna agawe sapa sira al-ma'rufa keapian walau as-safalah senajan asarane kira-kira wong asor as-safalah orang-orang yang asor, orang-orang yang hina. Terus kaulah kamu sapa Ali Sayyidina Ali. Wa malan iku apa as-safanatu utawi
wong kang asor, orang yang hina. Ya Ali, perbuat baiklah kamu kepada orang-orang yang as-safara, orang-orang yang hina. Terus Ali jawab, Sayyidina Ali jawab, siapa orang-orang yang hina itu? Ya Rasulullah, Qala Nabi Rasul iku alladzina wong akeh idza wa'adha tatkala dituturi lam yatta'ir orang manuk, yaitu orang hina adalah orang yang diberi nasihat itu tidak manut. Wa idza zujira lan tatkala dicegah lam yanzajir orang idza zujira tatkala dicegah lam yanzir orang mantik, ketika dicegah tidak diperbolehkan sesuatu tetap ojo ngelakoni hal yang tidak baik, wah tetap dilakukan, cuek wis. Wala yubali lan ora matuli sapa alladzina bima kalawan perkara ora kang ucap sapa alladzina wa ma lan ora dikolamu oleh alladzina. Jadi berbuat baiklah kamu terhadap orang-orang yang as-safar, orang-orang yang hina. Orang hina adalah orang yang mana ketika diberi nasihat dia itu menolak, ketika dicegah untuk berbuat tidak baik dia itu tetap melakukan dan tidak peduli dengan apa yang diucapkan. Diwara ini jadi ini ngomong, dikasih tahu yang baik ketawanya. Nah itu tetap kita itu harus melakukan kebaikan. Ya, tetap baik kepada promocoran kita harus melakukan kebaikan. Ojo tiba itu meskipun dia itu sering melakukan dosa-dosa kesalahan. Ojo mau itu berbuat baik. Ya Ali shadaqatus sirri utawi shadaqah sirri iku tudfiku ngerim atau ngerim tudfiku ni ngerim Allah Rabbi bentuknya pangeran. Ya Ali shadaqah secara sirri itu meredam kemarahan Tuhannya. Jadi sampean ada yang sedekah jahri, ada sedekah sirri. Sedekah sirri, sedekah yang tidak dipublikasikan. Nah, sedekah yang tidak dipublikasikan itu meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kok iki koyo wong iki sering maksiat, sering tapi kita enggak tahu kalau wong itu sering sedekah secara diam-diam, enggak dikai bahwa karena seperti itu. Sedekah sirri meredam amarah murka dari Tuhannya. Wa tajli bur barakati. Sedekah sirri wa tajli bisur barakati. Wa tajli barakati lan benih biasa. Fi'il wa tajbalan apa? Oh iya, waktu jelibu dan bersekira menderaskan al-barakata ing barokah dan menderaskan barokah, membawa barokah yang banyak, memperlancar, bukan memperbanyak barokah, warisku dan memperbanyak rizki, warisku dan memperbanyak rizki gitu.
Jadi sedekah rezeki itu memperbanyak barokah dan memperlancar rezeki. Al-kathiro kan akeh, wal rizqo al-kathiro kan akeh. Ya kan? Namanya sedekah sirri adalah sedekah yang tidak dipublikasikan. Nah, sedekah sirri ini sedekah yang mana bisa meredam amarah Tuhan, bisa memperbanyak barokah-barokah yang ada dalam hidupnya, dan bisa menyebabkan banyaknya rezeki. Jadi kalau sedekah ini ada yang diganti memberi 1 diganti 10, bahkan ada yang memberi 1 diganti 700. Jadi dulu itu ada ceritanya Sayyidina Ali pernah sedekah 1 apel pada orang yang gak sama 1 apel. Selang beberapa kemudian ada yang kasih apel itu 7. Oh, bukan punya saya, bukan kejadian itu tidak fokus kasihkan itu. Terus sedangkan lagi ada yang kasih 8. Oh, bukan punya saya, apa namanya, kasihkan dia. Dan lagi ada yang semua ada yang datang lagi sedekah 10 apel yang merah-merah, yang matang-matang, yang manis-manis. Kasihkan lagi baru dia aku. Kok bodoh? Iya, karena janjinya Allah ketika kita memberi 1 akan diganti 10. Berarti kita aku diganti dengan yang lebih baik, yang lebih manis, dengan jumlah yang lebih banyak. Dosen Ali pernah ya, jadi sampai itu coba ketika sedekah, aku sedekah ya Allah, aku sedekah 1000. Katanya kalau sedekah 1000 kan ganti 10.000. Jajan ya. Ojo diungkap nih namanya, jangan diungkapkan dengan omongan. Cukup kita sama Tuhan saja. Ya juga kalau dengan omongan kan koncak, malah koncak. Nah, ya wah aku malah sudah tunggu ditakut di sini. Ketika ini, ya wah aku malah kayak ini 1 sudah ditakut. Saya juga, gak usah biar kita sama Tuhan saja. Opo gak apa-apa, ya gak apa-apa lah, itu sudah janjinya Tuhan. Biarkan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Buktinya Sayyidina Ali yang iso ini. Wabakir lan isu-isu sapa sira bis sedekah kelawan sedekah. Fa innal balaa sarana saktemene bala belain iku yang silih tumurun qabla buhuri sakturune isu-isu mau. Fatarattu muqallala apa sedekah al-qadha ing qadha al-qadha ing kepasten fil hawa ing dalam awak-awak. Dan kalau bisa sedekah itu di pagi hari. Makanya sekarang ini banyak yang terkenal sedekah subuh, ya. Kan ya, sedekah subuh, bagaimana kita itu memberi pada waktu subuh. Enak aja mana celengan dikasih ke celengan atau subuh-subuh kasih sakit lalu dikasih bisa jadi termasuk sedekah subuh. Ini sih tiap kali subuh-subuh kayak nggak sombong kan kayak gitu. Kalau dulu kan kalau ngasih ini kan di depan itu, kalau dulu. Kalau sekarang kan takut orang-orang ini isu-isu orang yang panas ini kan malah takut. Kalau bisa sedekah itu pagi-pagi. Karena apa? Karena bala itu ya, suatu hal yang al-bala ini suatu yang tidak mengenakan yang akan terjadi pada kita itu dipasti ya, sebelum subuh
sebelum pagi-pagi itu sudah akan tercatat bahwasanya kamu ini akan terdapat keapesan. Apes itu sudah dicatat al-qadha. Cuman ini al-qadha bukan qadha yang mubro. Fil hawa'i dalam awal-awal. Di apa? Di atas langit. Ya Ali, maksudnya itu ya sodako subuh mencegah as-sodako itu tarful bala itu sodako ini mencegah diri kita dari suatu bala, suatu musibah. Biasanya ya ketika kita berbicara kodok-kodok dan satu hari itu kita mendapatkan musibah, pasti kena musibah. Tapi kalau kita sodako pagi-pagi, musibah itu datang juga terasa ringan. Musibah seandainya kita itu sudah ditakdir dari langit ya, dari pangeran ini diblokkan musibah kepada kita 1 kilo terus karena sodako ya datang itu tapi terasa 1 pohon 1 gram namanya as-sodako itu tarudul bala. Itu sodako bisa mencegah musibah bisa mencegah diri kita dari banyak musibah. As-sodako itu tarudul bala. Nah kalau bisa sodako itu dibagi karena apa? Karena bala itu akan turun kepada menimpa orang pada waktu sebelum subuh. Jadi sebelum subuh dan habis itu sudah dicatat, ditulis ya. Bukan menimpa, masih ditulis. Tidak sudah diatur, yang situ kopian diatur, sudah diatur. Menimpanya kan kadang aben, kadang sore gitu. Nah iya maksudnya Ditulis. sudah ditulis, guys. Tapi itu sudah pasti terjadi. Iya. Ya, karena Tulisnya apa subuh itu? sebelum subuh. Nah, jadi karena kita bersadar subuh, musibah itu gak sampai turun, tapi dicegah di awal-awal. Yang jilu qabla bukur fatarudul qadha fil hawa. Jadi di awal-awal tidak dicegah karena kita pernah pagi-paginya melakukan sodako. Gitu. Kalau bisa sodako itu di pagi hari. Kalau malam hari bagaimana? Ya alhamdulillah. Pokoknya saya ikut. Pada malam-malam bulan Ramadan sekarang terawih bu. Jadi niati. Ini buat besok ya Allah. Memang sodako kan kok semua bukan alam pemilik. Apa yang ada? Dan ya itu jangan kepala sodako. Apalagi orang itu pergi yang selamat ini sodako kasih orang. Insyaallah bala itu nggak datang. Iya, kan ada yang sodako subuh keren. Ya karena itu ya selain menambah rezeki ya, itu juga tidak akan menimpa musibahnya itu dicegah di langit gitu ya apa Orang dibuatin subuh. Bonus sih. Kota kena stiker mamu, si menerima sodako subuh masang artinya. Minimal lewat subuh. Minimal ya. Minimal. di sini ini orientasinya adalah kita itu menjadi fa'il, menjadi pelaku. Tutup Bukan lagi. makhluk. Yo, pendapat. Bukan yang Kepala di sini Pelaku ya baca siapa yang sih? agar supaya kita itu bersaudara, bukan menjadi orang yang menerima masuk. Itu loh. Kadang kepenakan menerima sodako. Lah iya. Sering dikasih, Terus sering harap ya. merasa kepenakan.
Pas mengharap. Iya. Kayak cairan BBMT itu merokok kan ini. Makanya kan ini lafaznya tasoddaqta ya ali ila tasoddaqta. Wahai Ali, ketika engkau itu bersedekah, fatasoddaq, maka bersedekahlah bi ahsani ma kelawan luwih bagus-bagus barang indana ing dalam sendiri si Allah. Kalau kita mau bersedekah, maka sedekahlah dengan barang yang baik-baik, yang paling baik. Kalau makanan yang terbaik, ya. Kalau baju yang baik, kalau makanan yang baru itu bukan disedekahkan, dikasihnya kepada ayam. Baju yang sudah bekas lama, saya kadang itu ya banyak baju-baju nggak terpakai mau disedekahkan kok sudah dipakai. Tapi kan banyak ya Pak, sudah mau baju bekas, kok bisa ya? Karena baju bekas itu disedekahkan. Bahkan ada yang mau beli, sambil beli sambil kayak gitu itulah. Kalau kita mengikuti wasiatnya Nabi Muhammad, kalau mau bersedekah, bersedekahlah dengan sesuatu yang baik. Fa inna shadaqata luqmatin, fa inna shadaqata luqmatin. Karena sak temene sedekah sak plokan min halalin saking barang halal iku ahabbul wa temen ilallahi muwala Allah min mi'ati mithqalin tinimbang saking 100 mithqal min haramin saking barang haram. Ya, karena bersedekah barang yang halal, yang murni halal, satu blokan itu lebih baik daripada 100 miskol. 100 miskol ini kalau dirupiahkan itu lah kira-kira 250 juta. Lalu 10 miskol itu 25 juta. Jadi kita harus sedekah 25 juta dari barang yang haram, ya kan? Itu jauh masih lebih baik kita itu bersedekah satu makan nasi satu piring, tapi dengan yang halal. Anggap satu piring lah ya. Satu suapan itu suapan kita memberikan makanan satu suapan jajan cilik yang halal, murni halal. Itu lebih baik daripada 250 juta sak warung-warung ini tapi dalam keharaman. Jadi perbandingannya jauh. Sama dengan apa ya perbandingannya? Ya, paham tapi ya? Paham. Wa sodaqatu lan sodaqah tuqaddimuha kang wis nglakoni sapa sira ing sodaqah qabla mautika ing dalam sadurunge mati sira iku afdhalul luwih utama min mi'ati mithqalin tinimbang saking 100 miskol ya tasaddaquna kang padha sedekah sapa ahli waris biha kelawan sedekah ba'da mautika ing dalam sakwise sira. Dan sedekah yang telah kamu perbuat sebelum kamu mati itu lebih baik daripada kamu wis disedekahi oleh ahli warismu dalam keadaan mati. Sampai sedekah sekarang atau sampai sudah mati nanti disedekahi sama ahli waris itu lebih baik sampai sedekah yang masih hidup. Nah, sedekah yang mati gimana? Ya kan tahlilan itu. Tahlilan itu kan ketika sudah tahlilan kita dikasih makan. Iya. Ya dikasih malah kalau di sini dia cek terus satu. Wah.
Wah susu kok pecel. Nah kayak gitu. Itu kan namanya saudara setelah mati, ahli warisnya dan saudara kasih makan kepada orang yang itu tujuannya ganjarannya, tujuan sodakohnya diberikan kepada orang yang sudah mati. Itu lebih baik kita masih hidup memberi makan seperti itu. Jadi kayak mari ini sampai kalau ada tahlilan, ada kumpul-kumpul yang makan, mau ini makan, ya itu lebih baik daripada sampai harus mati tidak diri baru disedoi sama ahli waris. Pokoknya pengen saudara yang seperti itu. Ya buktinya kan balik ini, ya kan gak balik ya, kayak Fatihah. Bagaimana balik, gak balik. Qala dawuh sinten Allah yauma yadulu ing dalem dina ningali sapa anwar manungsa ing perkara qaddamat kang nglakoni apa ya iku utamane yang alihi ali tasaddaq sodako sopo siro ala mautaka ing atase wong mati siro fa inna allaha karena sakamane Allah Ta'ala iku qad wakal kamu teman wakil lagi sinten Allah malaikatan ing malaikat yahmiluna kang padha gowo nanggung sapa malaikat sadaqatil ahya'i ing sedekane pira-pira wong kang urip ilaihim maring mauta. Ini pesannya lagi, jadi bersedekahlah kamu kepada orang-orang yang sudah mati di keluarga. Sedekah. Jadi awal sedekah. Aku iki dan maksud aku pakai makanan ini atau ini saya pahalanya saya kasihkan kepada keluarga saya yang sudah meninggal. Ya kan? Saya mengasih ini saudara nano, kayak gitu ya. Saudara sekolah, saudara rianya itu kirimlah saudara kepada orang-orang yang sudah meninggal. Fayafrahuna mongko sapa mautat biha kelawan saudara asyaddu luwih banget asyaddu ma luwih banget perkara kang ono sapa mautat yafrahuna padha sapa mautat fid dunya ing dalam dunia. Maka orang yang sudah mati itu lebih bahagia, ya kan? Lebih bahagia ketika ada orang ahli warisnya memberikan sedekah atas nama dirinya. Seperti bahagianya itu lebih bahagia ketika ada di dunia. Jadi kok bacaan ya, ayo tahlilan ini sedekahnya, tahlilannya kita ditujukan kepada yang sudah meninggal. Orang yang meninggal itu lebih bahagia ketika bahagianya melebihi ketika dia itu masih ada di dunia sebagai por gitu loh. Sangat senang sekali orang mati yang disodakoi oleh keluarganya. Wa yaquluna lan padha ngucap padha donga sapa al-mautat Allahumma nur Allah infir kamu mengapura Tuhan iman maring wa nawar kang danake sapa man kuburona ing kubur ingsun. Nah, sampai yang mati itu berdoa, ya Allah semoga kau ampuni dosa-dosa orang yang telah memadam-madami, orang yang telah memberikan cahaya di kuburku lewat sedekah-sedekah itu. Wa basyarahu lan wa basyarahu lan namarno sapa sirahu ikman man sedekah bil jannati kelawan jannah dan
kabarkanlah ya Allah kepada orang yang sedekahnya dilimpahkan kepadaku bil jannati dengan surga. Dumone wong sing mati lagi kayak sedekah. Kama basyarna kaya oleh perkara basyarna bungahake sapa wong na ingsun bila kelawan sedekah. Ya Allah, semoga Kau ampuni orang yang telah menerangi kuburku dengan sedekahnya, dan berilah kabar kebaikan, berilah kabar surga bagi orang yang telah membuat aku bahagia di dalam kuburku dengan sedekahnya. Dimana wong yang mati ketika ahli warisnya, keluarganya mau bersedekah atas nama almarhum. Jadi penting ya. Jadi penting sedekah atas nama almarhum ini penting. Sampainya nanti yang akan memberikan ganjaran sedekah keluargamu yang telah ini sedekahnya keluargamu itu malaikat. Fa'innal malaikata yang bingung, ada Allah itu menugaskan malaikat untuk membawa sedekahnya itu kepada orang mati. Sedekahnya itu jadi kuburan ini pada jembar. Itu pentingnya, penting sedekah itu penting bagi diri yang masih hidup, yang penting bagi orang yang mati kan. Jangan lupa kepada sepuh kita untuk bersedekah. Mungkin ganjaran sedekah yang buat bapakku yang wafat, bapakku yang wafat, gitu ya. Dan bisa menambah dan bisa menambah pahala. Apa? Kepada apa? Bisa mendapat pahala. Iya, menambah Pak. Iya, ini menambah kepadanya di kubur. Kalau sudah kok para luhur apa? Iya, Nyakup semua bapak nenek apa? ya para leluhurnya sampean semua gitu. Sampai nenek. Kakek nenek. Aku no pakai tadi. Ya biar nanti minimal Iya. keluarga kita itu ya yang sudah meninggal gak rebutan ketika ada yang mengirim Fatihah minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal rebutan kasih Itu deh. minal muslimin wal mu'minat wal Al-Fatihah. Kalau orang anak cucunya tidak mau memberikan sedekah atas nama yang sudah meninggal kan Makanya kudu apal jenenge baik itu deh. iya, jadi jangan lupa karena setidaknya kita itu ada di sini lewat lantaran orang-orang yang sudah melahirkan kita, membawa kita kan gitu. Ya alihi ali iman nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelawan ikhlas lillahi karena Allah Ta'ala. Fa inna Allah karena sakamane Allah kula yakbal orang nampa sapa Allah ilaman maring Allah kana kan ono sapa man iku khalisun ikhlas liwajhihi karena wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, beramallah engkau secara ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa embel-embel yang lain. Beramal ini yang bukan hanya sedekah, apapun itu beramal baik, ibadah itu kan amal-amal baik, itu murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala sinna Allah ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kau utawi sapa wong kana ana sapa man yarju arep sapa man liqa'i ketemu rabbih ketemu maring pangeran man
falyamal mongko becik amal sopoman amalan yang amal sholihan kan soleh wala yusyrikan ojo nyekotoni sopoman ya ibadah di kelawan ibadah siji ibadah di rabbihi ibadah pangeran iman ahadan ing suci-suci. Kalau kita itu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, ya Bang, maka beramallah baik dengan tanpa menyekutukan amal kita dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan riya. Betul. Jangan riya dalam beramal. Kapan kita mau beramal ya lillahi ta'ala. Jangan masih embel-embel. Nasi sekarang ada mungkin sampai orang tahu kayak satu sebuah aku kayak satu sebuah diungkitnya orang tahu kan setengah bisa yang dikasih. Kenapa nasi namanya ikhlas ini yang Lupa. Iya, Lupa dengan amalnya. lupa dan pernah melakukan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu ikhlas. Mau dibahas ilmu ikhlas koyo-koyo ini. Ya, dibilang sulit ya kita bisa melakukannya. Tapi ketika melakukan kadang kita itu masih musyrik ya. Itu kalau bukan saya kayak udah dilanggar karena itu amal sebenarnya menyekutukan Tuhan secara halus, namanya syirik khafi, ya. Syirik yang sangat halus. Nah, murni kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, los-losan ketika beramal. Kapan kayak kapan kita beribadah, karena tak lain sebenarnya ibadah kita, ya. Nah itu Allah Ta'ala kita itu bisa melakukan ibadah karena Allah Ta'ala kita bisa melakukan sholat, karena Allah Ta'ala kita bisa melakukan sodako yang kita ucapkan tadi, bukan karena murni diri kita. Karena sebenarnya kita juga punya daya upaya kekuatan untuk melakukan suatu hal yang baik, ilallahi kecuali atas pertolongan Allah. Entek apa itu bis? Ilallahi Allah wa bisa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulillah insana fi khusrin ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allah istaghfirtuka Ma 'allamtani farduhu ilayya idza hajati ilaihi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasiatul Mustafa BSC malam ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. King